Hai teman-teman, kembali lagi di AS Anime. Kita akan kembali membahas light novel Mushoku Tensei kembali. Bagi yang ketinggalan, bisa cari-cari saja di channel ini. Kita akan mulai membahas dari chapter 9. Baik, tanpa banyak basa-basi, let's go. Bab 7 dengan judul Rahasia yang Terlindungi. Judul ini mungkin mengacu pada rahasia Sylvie yang menyamar menjadi sosok Fit. Momen dimulai sehari setelah kejadian Rudy menggerepe Fit. Setelah kejadian itu, Rudeus semalaman terus menemani gajahnya. Namun, selama semalam gajahnya tak merespon. Rudeus cukup yakin gajahnya sudah sembuh. Namun mungkin malam itu moodnya sedang tidak baik, atau imajinasi Rudy yang kurang liar. Rudy mungkin butuh aroma dari Fit untuk membangunkannya. Rudy kembali berpikir, perawatan seperti apa yang harus dia berikan pada gajahnya setelah dia tahu bahwa Fit adalah obatnya. Di lain sisi, Rudy tak mau membongkar identitas Fit. Rudeus ingin berjanji untuk tidak kembali dikendalikan oleh nafsunya seperti yang terjadi pada Eris dahulu. Dia pun tak lupa berterima kasih atas plot twist yang telah diberikan oleh Hitogami. Rudy kemudian bangkit dari tempat tidur dan mencuci muka. Ketika melihat cermin, di sana dia mendapati bayangan sesosok pria yang kembali menemukan kepercayaan dirinya. Dia mengamati wajahnya dan berpikir, meskipun di dunia ini wajahnya tergolong biasa saja, tapi dia tetap bersyukur karena wajahnya lebih baik dari dunia sebelumnya. Ketika Rudeus melihat jenggotnya sudah tumbuh, dia pun langsung mencukurnya. 2 hari telah berlalu. Rudy tidak pernah bertemu Fit setelah kejadian itu. Dia juga tidak mau mencarinya karena takut dicurigai. Lalu pada hari ketiga, Luke menunggu Rudy di lorong asrama putra. Rudy menyapa Luke seolah-olah tak terjadi apa-apa, tetapi Luke tiba-tiba berkata, "Aku ingin berbicara denganmu tentang Fit." Rudy sudah menyangka hal itu. Dia juga sudah menyiapkan beberapa jawaban. Rudy menjawab pertanyaan Luke. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa-apa." Luke kembali bertanya, apanya yang tidak tahu? Rudy menyangka bahwa Luke akan membahas tentang jenis kelamin Fit. Dia pun menjawab, "Luke Senpai, aku tidak punya niat untuk menjadi musuh kalian. Untuk identitas Fit Senpai, aku akan tetap merahasiakannya." Luke kemudian merespon, "Jadi, kau akan pura-pura tidak tahu?" Rudy kembali menjawab, "Ya, aku telah memutuskan hubungan dengan keluarga Boreas maupun Notos." Mendengar jawaban Rudy barusan, Luke kaget lalu pergi sambil berkata, "Maaf telah mengganggumu." Setelah selesai kelas, Rudy menuju ruang penelitian Nanahoshi untuk membantu eksperimennya. Rudy terkejut. Di depan kamar Nanahoshi, Fit sedang menunggunya. Rudy teringat, seharusnya Fit membantu eksperimen di hari liburnya, yaitu 4 hari lagi. Kenapa dia ada di sini dan tidak bertugas menjaga Putri Ariel? Rudy jadi berpikir kalau dia sedang diawasi karena telah mengetahui rahasia jenis kelamin Fit. Nanahoshi tiba-tiba keluar dan bertanya, "Apakah kalian sedang bertengkar?" Fit menjawab, "Tidak, kami tidak bertengkar kok." Menurut Rudy, gestur Fit ketika menjawab terlihat mencurigakan. Rudy jadi berpikir bagaimana caranya agar dia tidak dicurigai. Dia kepikiran untuk memberikan Ariel kue. Tapi dia sadar, dalam kondisi ini dia pasti akan lebih dicurigai lagi. Jadi dia hanya pasrah saja. Nanahoshi yang melihat itu juga diam saja, seolah tidak peduli. Tapi sebenarnya dia memang tidak peduli sih. Karena yang dia inginkan yaitu cepat-cepat kembali ke Jepang. Ini sedikit penjelasan tentang Nanahoshi Shizuka. Nanahoshi adalah orang yang sama seperti Rudy, yaitu orang Jepang yang pindah ke Isekai. Bisa dibilang dia adalah seorang reinkarnasi seperti Rudy. Tapi, Nanahoshi tidak seperti Rudy. Rudy sudah memutuskan untuk tetap di dunia itu. Namun, Nanahoshi ingin kembali ke Jepang. Meskipun di dunia asli Nanahoshi juga seorang yang lebih suka mengurung diri di kamar, tetapi mungkin dia merindukan temannya. Maka dari itu Nanahoshi terus melakukan eksperimen lingkaran sihir untuk mengembalikannya ke Jepang. Oke, kita kembali ke skrip. Akhirnya mereka bertiga melakukan eksperimen lingkaran sihir, dan tidak ada yang berbicara sama sekali di hari itu. Eksperimen di hari itu juga belum menemui keberhasilan.
Setelah selesai, Rudy dan Fitz meninggalkan ruangan eksperimen Nanahoshi. Di perjalanan, mereka juga tetap diam. Rudy bingung harus membuka percakapan seperti apa. Di otaknya hanya ada hal mesum. Jadi, dia berpikir daripada menambah masalah, lebih baik dia diam. Setelah sampai di depan asrama cewek, terlihat ada kerumunan di sana. Fitz berlari untuk memastikan apa yang terjadi. Rudy tetap menunggu di tempat yang sama. Setelah Fitz kembali, dia mengatakan bahwa telah terjadi perkelahian. Mereka bertarung menggunakan sihir dan menyebabkan ada beberapa lubang di lorong dan atap, sehingga kamar di lantai atas tidak dapat digunakan. Rudy menjawab, "Aku paham, itu sangat merepotkan." Fitz kembali berkata, "Tampaknya kamar Putri Ariel tidak dapat digunakan. Aku adalah pengawalnya, jadi aku biasa tidur di sana." Fitz melanjutkan, Putri Ariel terpaksa tinggal pada salah satu rumah bangsawan di kota untuk malam ini. Tapi, karena bangsawan itu membenci ras elf berkuping panjang, maka aku tidak bisa menemaninya di malam ini. Mendengar perkataan Fitz, Rudy merasa akting Fitz sangatlah payah. Suaranya begitu monoton dan terlihat dibuat-buat. Rudy penasaran dengan niat yang disembunyikan oleh Fitz. Fitz kembali berkata, tampaknya petugas yang disuruh membetulkannya baru datang besok. Rudy menawari bantuan. Ketika menjadi seseorang petualang, Rudy pernah disuruh membetulkan atap dan dinding. Jadi, dia cukup pengalaman di bidang itu. Dia hanya perlu membuat bata dari sihir bumi dan menempelkannya dengan semen. Mungkin itu hanya membutuhkan waktu sekitar sejam atau 2 jam saja. Fitz tampak kecewa mendengar tawaran Rudy. Dia kembali menjelaskan bahwa lantai 3 perlu diperbaiki dengan bata anti sihir dan materialnya baru tiba besok. Jadi, tidak mungkin malam ini bisa selesai. Rudy tambah curiga dengan jawaban Fitz. Dia merasa Fitz hanya membuat alasan. Pasalnya bagaimana mungkin ruangan yang terbuat dari bata anti sihir bisa rusak karena pertarungan yang menggunakan sihir. Rudy sebenarnya ingin mengatakan itu, tapi dia sudah tahu. Pasti Fitz akan mengatakan bahwa bata sihir bisa melemah jika terkena air hujan. Tiba-tiba Fitz bertanya pada Rudy, Rudeus-kun tinggal di kamar sendiri kan? Rudy yang merasa bahwa dia tak punya pilihan lain, akhirnya menawarkan Fitz untuk bermalam di kamarnya. Dia akan mencoba tetap menganggap bahwa Fitz adalah seorang laki-laki. Dia akan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang mesum. Tapi baginya, jika hanya mencium aroma Fitz mungkin tidak apa-apa. Rudy berpikir jika Fitz tidur di kamarnya, mungkin saja aromanya akan tertinggal di kamarnya, dan itu menguntungkan bagi gajah Rudy. Mendengar tawaran Rudy, Fitz terlihat sumringah. Dia berterima kasih pada Rudy. Di sisi lain, entah kenapa, Rudy jadi teringat. Mungkinkah Fitz berniat mengawasi Rudy? Rudy berpikir mungkin Fitz ingin memastikan bahwa Rudy benar-benar menjaga rahasianya. Rudy juga menyadari bahwa hari ini sangat aneh. Fitz tiba-tiba membantu penelitian Nanahoshi, padahal dia tidak libur. Namun Rudy mengabaikan itu semua. Fitz akhirnya pergi untuk mengambil baju gantinya. Setelah sampai di kamar, Rudy menyuguhi Fitz dengan teh. Lalu, Rudy berpamitan akan mengajar sihir pada Zanoba dan Julie. Rudy juga menawari Fitz untuk ikut. Namun, Fitz menolak. Dia ingin tetap ada di kamar. Rudy kembali berteori. Jika Fitz ditugaskan untuk mengawasinya, kenapa dia tidak mau ikut? Rudy jadi berpikir, mungkin Fitz ingin memeriksa kamarnya terlebih dahulu. Merasa tak ada barang-barang yang mencurigakan, Rudy pun memutuskan untuk membiarkan Fitz dan langsung pergi ke kamar Zanoba. Hari itu Rudy mengajari sihir bumi pada Zanoba dan Julie. Dia mengajari mereka untuk membentuk patung naga merah. Di sela mengajar, Rudy kembali berpikir soal tujuan Fitz mengawasinya. Rudy merasa mungkin keberadaannya sudah merusak keseimbangan peta kekuatan di sekolah ini. Hal itu didasari karena Rudy sudah berteman dengan orang-orang seperti Rinia, Kursena, Badigadi, bahkan Nanahoshi. Jika dipikir-pikir, dia mempunyai kelompok yang jauh lebih kuat dari fraksi Ariel. Tapi Rudy tak mempunyai niat untuk menyaingi Putri Ariel. Untuk membuktikan bahwa Rudy tak bersalah adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal mencurigakan seperti mengintip Fitz saat sedang ganti baju atau masuk kamar tanpa mengetuk pintu. Begitulah pikir Rudy. Di sisi lain, Sylvie yang sedang berada di kamar Rudy merasa iri dengan Zanoba dan Julie. Dia mengingat, dulu saat kecil, dialah yang menghabiskan waktu dengan Rudy. Dia merindukan momen itu.
Saat itu Sylvie hanya mengenakan pakaian dalam saja. Putri Ariel lah yang memberikan pakaian dalam seksi itu pada Sylvie. Tampaknya semua ini sudah diatur oleh Putri Ariel. Dia tahu bahwa Rudeus sudah mengetahui gender Fitz sebenarnya, dan Rudeus terlihat tertarik pada Fitz. Dan untuk membuat gajah Rudy berdiri, Putri Ariel memberikan pakaian itu pada Fitz. Putri Ariel dan Luke juga sudah merancang rencana sedemikian perfect agar Fitz diundang ke kamar Rudy. Putri Ariel berharap malam ini Fitz dan Rudy dapat mengukuhkan cinta mereka. Sejauh ini strategi mereka berjalan dengan lancar. Tetapi Luke yang sudah sangat berpengalaman sangat yakin Rudy tidak akan berani menyentuh Fitz. Hal itu didasari dengan jawaban Rudy tadi. Rudy mengatakan dia akan pura-pura tidak tahu masalah gender Fitz. Jadi Luke menyarankan agar Fitz harus berani memulai terlebih dahulu. Di sisi lain, Putri Ariel juga mendukung Sylvie. Dia mengusulkan agar Fitz mengungkapkan identitas aslinya malam ini, agar mereka dapat bersenang-senang. Please, ini pembahasan 18+ sih. Putri Ariel kembali menasehati Sylvie. Ariel mengatakan Rudy adalah cowok bebal dan tak berguna. Jika Sylvie membuat Rudy merasa bahwa Sylvie tidak mau melakukannya, maka Rudy tidak akan pernah menyentuhnya. Jadi, Ariel kembali mengatakan, jangan kau sia-siakan kesempatan ini. Jika sampai gagal, maka butuh waktu lama untuk kembali menyusun rencana. Ariel kembali melanjutkan rencana yang telah dia susun. Setelah sampai di kamar Rudy, Sylvie harus menunjukkan celana dalamnya lalu memberitahu gender aslinya dan mengatakan bahwa Fitz adalah Sylvie, teman kecilnya. Dengan momen itu Ariel yakin, pasti mereka dapat melakukan malam pertama. Meskipun begitu, Sylvie tetaplah Sylvie. Dia tak begitu percaya diri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi Sylvie ingat kata-kata Lilia yang mengatakan bahwa malam pertama akan terasa sakit, panas, dan membosankan. Setelah mendapat dukungan penuh dari Luke dan Putri Ariel, Fitz mencoba untuk melakukan yang terbaik. Ya, setelah Rudy pergi ke kamar Zanoba, Sylvie pergi ke kamar mandi untuk membasahi tubuhnya. Dia melihat pakaian kotor menumpuk di sana. Dia pun mencucinya. Setelah selesai, Sylvie duduk di kasur dengan hanya menggunakan celana dalam saja. Dia merasa semuanya sudah siap. Dia tinggal menunggu Rudy datang. Sebenarnya saat briefing, Putri Ariel sempat mengusulkan untuk telanjang. Tetapi Luke tidak setuju dan menganggap itu tidak seru. Jadi Sylvie melakukan apa yang dikatakan oleh Luke. Sylvie menunggu dengan sabar kehadiran Rudy dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Mendengar ketukan itu, Sylvie berpikir tak mungkin pemilik kamar mengetuk pintunya sendiri. Dia khawatir bahwa yang hadir adalah temannya Rudy. Jadi Sylvie pun mengenakan pakaiannya kembali. Setelah dibuka, ternyata yang datang adalah Rudeus. Semua rencana yang dipikirkan pun sirna dalam sesaat. Lanjut di malam harinya, Sylvie kembali berpikir bagaimana caranya agar mengungkapkan identitasnya. Dia merasa tak ada celah untuk melakukannya. Rencana pertama yang begitu bagus pun gagal. Namun, Fitz teringat rencana cadangan yang disarankan oleh Luke. Luke menyebut rencana itu dengan nama rangkakan malam hari. Teknik itu adalah teknik yang populer di benua selatan, yaitu seorang wanita yang menyelinap ke tempat tidur pria yang disukainya dan berakhir dengan nganu. Pokoknya itu. Tapi Sylvie menganggap bahwa rencana itu dapat menyematkan status wanita murahan padanya. Jadi dia tak memakainya. Lalu Fitz teringat dengan saran Lilia tempo dulu, yaitu memamerkan paha atau dadanya, tapi dengan kondisi tertentu, sehingga membuat pria tak bisa menolaknya. Bagi yang bingung, kalian pasti sudah melihat animenya kan? Dan kalian pasti sudah lihat adegan Lilia dan Paul. Itulah rencana yang dikatakan oleh Lilia. Dia sudah mempraktekkan teorinya dan ya pada akhirnya berhasil. Senior memang beda sih ya. Oke lanjut, tapi lagi-lagi Fitz menganggap jika dia melakukan itu, dia akan dicap wanita yang tak tahu malu. Dalam kebimbangan, akhirnya Fitz memutuskan untuk menunggu sampai pagi. Pagi hari telah tiba. Rudeus kembali mengingat bahwa semalam Fitz banyak gerak, yaitu turun naik ranjang. Bahkan dia sempat berdiri di samping ranjang Rudy. Tapi Rudy pura-pura tidur pulas.
Rudy hanya waspada apabila rencana untuk mengawasinya berubah menjadi rencana untuk menghabisinya. Pagi itu, Fitz sudah bangun dan berseragam rapih, namun dia tetap menggunakan kacamatanya. Jadi Rudy tak dapat melihat mukanya. Rudy melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan Fitz akhirnya berpamitan untuk kembali pada Ariel. Setelah mengetahui rencana yang mereka susun gagal, Ariel benar-benar bingung. Dia tak menyangka Fitz yang begitu berani saat menghadapi musuh, tapi tak berguna ketika menghadapi seorang laki-laki yang dia cintai. Lalu Putri Ariel mulai memikirkan rencana lainnya.